Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan software testing level. Nah, pernah gak sih kalian tuh lagi asik belanja online atau pas belanja pas lagi flash sale, pas mau bayar, tiba-tiba nge-crash, atau pas lagi ini main game, tiba-tiba si karakternya tuh udah kita tembak, misalnya game perang gitu ya, udah kita tembak ya karakternya udah mati, tapi si karakter musuhnya tuh masih bisa nembak kita, atau pas kita tembak karakter musuhnya tuh si nyawanya tuh nggak berkurang. Nah, kesel kan kalau kejadian kayak gitu. Nah, pertanyaannya tuh, kok bisa sih bug atau kesalahan aplikasi atau game tersebut lolos ke tangan kita sebagai customer? Nah, apakah programnya itu lupa atau gimana gitu? Nah, jawabannya tuh belum tentu. Bisa jadi si proses pengujiannya tuh kurang lengkap. Nah, untuk di video kali ini tuh kita akan bahas tuntas hierarki software testing. Nah, kita akan belajar perjalanan sebuah aplikasi dari kode mentah sampai menjadi aplikasi yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, kita bahas itu unit, integration, system, smoke, acceptance, sampai maintenance testing. Nah, gini, biar gampang, kita nggak pakai istilah teknis yang bikin pusing dulu. Kita kebayangan aja gini, kita sedang ngerakit sebuah mobil. Nah, jadi penjelasan tuh bisa mudah dipahami lah kalau kita nggak ada logikanya sebagai mobil. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, untuk yang pertama itu unit testing. Nah, di level pertama itu yang paling dasar lah, itu unit testing. Jadi bayangin gini, mobil yang tadi itu yang kita analogikan, sebelum mobil itu dirakit kan ada ribuan komponen kecil kayak baut, busi, kabel rem, kabel lain-lain lah, pokoknya banyak komponen-komponen yang kecil gitu. Nah, unit testing itu ibarat kita ngakses satu buah busi. Jadi kita cek apakah businya berfungsi, atau kita cek bautnya apakah kuat, terus kabel remnya apakah berfungsi. Jadi kita nggak peduli mesinnya nyala atau enggak, yang penting businya berfungsi, atau yang komponen-komponen kecilnya berfungsi secara normal gitu. Nah, dalam dunia coding itu dilakukan oleh developer. Nah, mereka itu ngetes fungsi terkecilnya, misalnya fungsi tambah, kalau inputannya 1 tambah 1 berarti hasilnya harus 2. Nah, kalau hasilnya lebih atau hasilnya 3 atau lebih gitu, jadi tesnya kan gagal. Nah, gini, coba saya tanya ke kalian nih, kalau unit testing dilewatkan apa yang terjadi? Nah, tulis di kolom komentar ya, gimana menurut pendapat kalian. Nah, kalau menurut saya tuh jawabannya tuh gini, kalau bautnya aja rapuh atau businya tuh nggak berfungsi, nah gimana mobilnya mau jalan gitu. Atau kalau bautnya rapuh, mobilnya kan pasti ambruk gitu kalau jalannya kencang. Nah, jadi unit testing adalah pondasinya tuh. Kalau pondasinya aja jelek, kan atasnya pasti roboh gitu kalau rumah juga. Nah, jadi unit testing itu penting lah loh, sangat penting gitu untuk sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas integration testing. Nah, selanjutnya untuk integration testing itu jadi gini nih, misalnya busi udah oke, baut udah kuat, kabel rem udah berfungsi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap integration testing. Jadi gini, punya komponen yang bagus kan percuma gitu kalau gak bisa disambungin. Nah, di tahap ini tuh kita ngegabungin modul-modul yang tadi, kita tes antar bagian per bagiannya. Nah, ibaratnya tuh gini, kita pasang mesin ke transmisi. Nah, apakah tenaganya nyalur, tersalurkan atau enggak? Nah, di aplikasi juga gitu. Contohnya gini, modul login disambungin ke database kan.
Nah, saat user klik login, apakah datanya kekirim ke database atau malah nyasar? Masalah yang sering muncul tuh gini. Di sini, di sini adalah interface atau antarmuka. Kata datanya yang dikirim itu kan dalam teks. Si penerima minta angka. Nah, kan jadi crash tuh, jadi error. Nah, jadi atau kayak gini, bayangin aja aplikasi Gojek atau Grab gitu ya. Kalian kan pesan makanan di fitur chat atau keranjang. Nah, terus bayar pakai OVO atau GoPay atau fitur pembayaran lain lah gitu. Kan itu masuknya ke fitur payment. Nah, saat total harga dari charge atau keranjang itu dikirim ke payment, itulah yang dicek integration testing. Kalau harganya 50 tapi tagihannya 500.000, berarti integrasinya kan salah atau integrasinya gagal. Nah, untuk integration testing kayak gitu. Nah, sekarang saya akan menjelasin sistem testing. Nah, untuk integration untuk sistem testing jadi gini, komponen kan yang tadi udah dites nih, terus sambungan juga udah dites. Sekarang kita rakit semua jadi satu mobil yang utuh. Nah, masuklah kita ke sistem testing. Di sini kita nggak mikirin kode lagi, kita posisikan diri sebagai user nih, atau yang pakai aplikasi atau sebuah sistemnya gitu. Tapi versi detektifnya atau versi yang nyari-nyari gitulah. Nah, kita tes nih mobilnya secara end to end atau aplikasinya secara end to end. Atau kalau mobil yang analoginya, nyalain dulu nyalain dulu mesin, terus cobain gasnya, cobain remnya, nyalain AC-nya, buka jendelanya, semualah kita cek gitu. Satu menjadi kesatuan sistem gitu. Nah, untuk sistem testing ini mencakup dua hal. Yang pertama itu ada fungsional. Contohnya tuh kayak gini, bisa jalan atau enggak mobilnya, remnya berfungsi atau enggak. Nah, itu untuk contoh fungsional testing. Nah, kalau untuk non fungsionalnya tuh, kalau digas sampai 200 km bisa meledak nggak ya, atau bisa overheat nggak ya. Nah, jadi itu untuk non fungsional testing untuk contohnya. Dan itu namanya performa test. Kalau kuncinya diganti, maling bisa masuk nggak ya. Nah, itu masuknya ke security test. Nah, kayak gitu. Jadi sistem testing itu adalah pengujian yang sesungguhnya sebelum mobil dipamerkan ke dealer atau dijual ke customer kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas smoke testing atau si penjaga gerbang. Nah, masuk ke dalam smoke testing. Jadi gini, ini bagian paling sering bikin orang bingung lah. Soalnya kan ada yang namanya smoke testing. Terus apa sih bedanya sama sistem testing? Kan sama-sama ngetes aplikasi. Nah, gini, jadi balik lagi ke analogi yang mobil tadi ini. Bayangin yang mobil yang baru keluar dari pabrik perakitan mau dikirim ke showroom kan. Sebelum supir test drive masuk mobil, dia nyalain mesin dulu kan. Nah, nyalain mesin dulu. Keluar asap enggak atau dari keluar asap atau enggak dari kap mesin. Nah, kalau keluar asap ya udah matikan. Nggak usah tes yang lain gitu, nggak usah tes AC dingin, radio bunyi, dan lain-lain lah. Soalnya kan mesinnya juga berasap gitu, berarti ada masalah gitu di mesinnya. Jadi smoke testing itu tujuannya untuk memastikan fitur kritis berjalan atau fitur yang utama berjalan gitu. Kayak kalau di aplikasinya bisa diinstal atau dibuka enggak, bisa login enggak, menu utamanya muncul enggak. Nah, kayak gitu kalau di aplikasi. Nah, kenapa sih disebut penjaga gerbang yang tadi saya di awal? Karena kalau smoke testingnya itu gagal, tim QA atau quality assurance berhak menolak untuk ngetes lebih lanjut, ngetes ke yang lainnya. Buat apa capek-capek ngecek fitur yang lain, ganti ngecek fitur ganti profil dan lain-lain lah. Kalau halaman login hanya error gitu, buang-buang waktu kan. Jadi ya ingat aja kuncinya, smoke test itu dangkal tapi lebar gitu.
cek luarnya aja, cek yang pentingnya aja, berfungsi secara normal atau enggak. Nah gitu. Selanjutnya saya akan jelaskan acceptance testing dan maintenance. Nah untuk acceptance testing dan maintenance gini nih, jadi oke lah, mobil aman gitu, nggak berasap, sistem oke. Saatnya acceptance testing atau disingkat UAT atau user acceptance testing. Ini adalah saat pembeli atau klien dan user asli gitu nyalain mobilnya. Jadi user tuh gimana gitu tanggapannya. Misalnya contohnya kayak kursinya kurang empuk nih, atau warnanya kok beda sih sama yang dipesan. Nah di sini validasinya bukan soal error kode, tapi soal kepuasan bisnisnya gitu. Apakah aplikasi yang sudah apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan kemauan klien atau belum gitu. Kalau lolos UAT atau user acceptance testing, barulah aplikasi itu dirilis ke Play Store, App Store atau dan yang lainnya gitu. Nah untuk yang terakhir tuh maintenance testing. Mobil udah dipakai setahun nih, misalnya contoh analogi mobil lagi ya, udah pakai setahun, pasti butuh servis kan. Nah sama kayak aplikasi itu kok harus ada update, atau contohnya kayak iOS, Android sama-sama sering update kan, ada fitur baru, terus setiap ada perubahan kan kita harus tes lagi nih apa yang berubah, terus fitur yang sebelumnya berjalan atau enggak pas sudah update. Nah jangan sampai pas kayak kalau analoginya mobil nih, pas benerin AC tapi remnya malah belum. Nah itu namanya regression testing yang ada di fase main test kayak gitu untuk main test testing. Selanjutnya kita ke tahap interpretation atau quiz itu. Nah untuk interactive challenge ini atau quiz, sekarang saya akan memastikan kalian nih paham tuh apa yang saya bicarakan. Kita mulai quiz cepat ya, nggak cepat banget sih. Saya akan hitung sampai 5 detik. Saya kasih situasi, terus kalian tebak ini tuh jenis testing apa gitu. Kalian punya 5 atau 10 detik lah, 5 detik aja sih untuk kalian jawab gitu soal dan situasinya gitu. Nah untuk yang pertama tuh situasi 1 ya, si programmer mengetes, ada sebuah programmer mengetes apakah fungsi hitung diskon di kode programnya sudah mengembalikan nilai matematika yang benar. Nah kalian jawab nih, ini masuknya apa, testing apa nih. Saya akan hitung 5 detik ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah jawabannya itu unit testing, karena dia ngetes satu fungsi yang kecil secara terisolasi. Nah untuk situasi nomor 2 nih, tim QA baru menerima update aplikasi hari ini. Nah mereka tuh cuma ngecek bisa login, bisa buka beranda, bisa log out, terus oke aman nih lanjut kerja. Nah tes apakah itu disebutnya? 5, 4, 3, 2, 1. Nah jawabannya itu ya smoke testing, itu pengecekan kesehatan secara dasar atau yang tadi udah dijelasin. Selanjutnya soal nomor 3 atau situasi nomor 3. Nah klien nih komplain tuh, tombol ini kok warnanya merah, harusnya kan hijau gitu. Saya nggak mau tanda tangan serah terima kalau ini belum diganti tombol ini. Nah itu tuh masuknya tahap apa tuh? 5, saya hitungnya, kalian jawab 5, 4, 3, 2, 1. Nah jawabannya itu adalah active testing, yang itu tadi saya udah jelasin, yang urusannya tuh sama klien langsung, sama kepuasan klien. Nah jadi gimana nih,
ternyata software testing itu luas banget kan, nggak sekadar cuma klik-klik aplikasi doang. Jadi kesimpulannya tuh gini. Nah, untuk unit testing, kalau ini analoginya mobil ya, mobil yang tadi. Unit testing itu cek bautnya atau komponen terkecilnya, mulai dari baut ya, kalau contoh analogi mobil, baut, busi, dan yang lain-lain lah, kayak tadi dijelasin sama saya. Nah, untuk yang kedua itu integration, yaitu cek sambungannya, kayak sambungan transmisi sama mesin tadi, apakah berfungsi, apakah tersalurkan atau enggak. Contohnya analogi mobil yang tadi ya, kayak gitu. Nah, untuk sistem untuk itu tuh cek mobilnya secara utuh, jadi si mobilnya tuh dicek secara keseluruhan. Nah, untuk smoke testing yaitu cek apakah mesinnya berasap atau mesinnya berjalan. Jadi cek yang krusialnya atau yang pentingnya aja, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk yang pentingnya. Terus selanjutnya nomor 5, acceptance testing, yaitu cek apakah pembeli suka. Jadi itu tuh hubungan antara pembeli dan pembeli dan kita gitu. Jadi apakah si pembeli ini suka atau enggak gitu, atau sesuai sama harapan si pembeli atau enggak mobilnya tuh, kayak gitu. Selanjutnya itu maintenance. Kalau di mobil servis secara berkala, kalau di iOS atau Android itu update, terus penambahan fitur baru, ngetes fitur baru tersebut, dan ngetes lagi aplikasinya sudah di update lah, kayak gitu. Nah, dengan tahapan-tahapan ini kita bisa meminimalisir drama aplikasi crash saat dipakai user. Nah, kayak gitulah. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga tugas dan proyek kalian lancar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.